Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini menghadirkan Bapak Didit Permana, Kasih Ops Basarnas Lampung, dengan tema Hari Ulang Tahun Basarnas ke-51, tanggal 28 Februari 2023, Cepat Tanggap Selamatkan Jiwa. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Didit Permana dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun yang ke-51. Termasuk kegiatannya antara lain lomba internal, bakti sosial, dan kompetisi Yusar Challenge. Ya, ada lagi Pak kegiatan itu. Oh Pak iya, ya. Terima kasih. Betul, terkait dengan perayaan HUT Basarnas ini, menyambut HUT Basarnas ini juga ada penanaman pohon mangrove. Karena penanaman pohon mangrove. Betul, pohon mangrove, karena seperti kita ketahui fungsi dari mangrove itu sendiri luar biasa sebagai suatu ekosistem di lingkungan. Bagaimana dalam jangka pendeknya bisa membantu mengurangi proses abrasi pantai, lalu juga mengurangi dampak dari banjir, misal karena seperti kita ketahui sepanjang pesisir biasanya adanya rob atau limpahan dari air laut itu bisa dikurangi lah dengan mangrove, dan di dalam jangka panjangnya itu akan memperbaiki unsur-unsur yang ada di ekosistem di perairan tersebut, karena akan banyak organik yang berkembang ketika nutrisi dari yang didapat dari mangrove itu berhasil kita tanam, mangrove bertumbuh sesuai ini. Itu rencananya di mana itu Pak Didit? Untuk penanaman mangrove-nya sendiri itu di lokasi di daerah pantai yang masuk ke Pesawaran ya. Oh, daerah Pesawaran ya, pantai Pesawaran gitu ya. Kira-kira apa yang ditanam itu berapa? Oh iya, yang ditanam rencana kami akan menanam kurang lebih 1.000 bibit mangrove yang akan ditanam, dan kami berharap tidak hanya seremoni, juga nanti bagaimana setelah acara ini juga Basarnas dibantu oleh masyarakat lain setempat dan teman-teman potensi bisa merawat mangrove tersebut, sehingga bukan sekedar acara seremoni penanaman aja. Setelah nanam dibiarkan sudah. Sayang kita ingin keberlanjutan lah. Oke. Itu kerjasama dengan apa, Dinas Kehutanan mangrove-nya? Ya, kami juga mengundang teman-teman baik dari pecinta alam, organisasi potensi nanti, karena juga nanti ada, kita mendukung juga ini. Nanti ada teman-teman potensi se-Jawa dan Sumatera itu ke Lampung dalam rangka silaturahmi, mereka memperkuat jaringan yang ada. Itu acara mereka, tetapi Basarnas ikut mendukung. Kalau yang penanaman mangrove itu tanggal 28-nya apa tanggal berapa rencananya Pak? Rencana untuk penanaman mangrove ini ada dua option, di tanggal 28 setelah upacara atau kami di tanggal 3. Oh gitu ya. Tanggal 28 itu kan hari Selasa ya? Atau tanggal 4 mungkin itu hari Sabtu depan. Tanggal 4 hari Sabtunya mungkin ya. Iya. Yang jelas masih dalam rangkaian memeriahkan HUT Basarnas. Oke. Tanggalnya mungkin masih bisa berubah, tetapi kalau penanaman mangrove-nya itu pasti kami akan insya Allah lakukan lah. Oke, Pak Didit, tentunya karena ini hari ulang tahun ini ada upacara seperti yang kata Pak Didit. Betul, terkait HUT Basarnas yang ke-51 ini, puncak acaranya itu adalah nanti kami akan menggelar upacara, tentunya dengan gelar pasukan. Oh, gelar pasukan. Ya, bahasanya itu gelar pasukan dalam artian nanti selain dari internal anggota Basarnas Lampung yang mengikuti upacara, juga kami mengundang dari baik teman-teman potensi, baik unsur pimpinan di Lampung untuk menghadiri HUT upacara HUT Basarnas ke-51 di kantor kami di Branti. Di Branti ya, dipusatkan di Branti ya. Jadi ada masing-masing mengirim perwakilan untuk mengikuti jalannya upacara. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ini di sesi ketiga ini yang saya dengar juga ya Presiden Jokowi ini sangat berharap banyak juga pada Basarnas ini secara nasional. Iya. Pak. Gimana? Seperti awal yang tadi saya sampaikan mengenai latar belakang apa itu Basarnas dan Kepala Basarnas bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemarin
Presiden Jokowi berkunjung ke kantor pusat pada minggu-minggu kemarin dan dalam rangka kunjungan rapat kerja Oh. di internal Basarnas, namun secara pusat. Itu seluruh kantor SAR mengikuti, kepala kantor SAR itu mengikuti rapat pimpinan di pusat dan Pak Jokowi menghadirinya. Dan di momen tersebut ada di satu sisi itu suatu apresiasi dari Presiden, bagaimana Presiden dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada Basarnas, bagaimana respon Basarnas cepat, fakta yang harus diakui oleh Presiden, bukan oleh kami. Tetapi kami tetap tidak pernah berpuas diri, kami harus terus meningkatkan respon kami. Dan ada yang menarik dari pesan Bapak Presiden, ada dua yang bisa saya garis bawahi. Yang pertama itu bagaimana Basarnas bisa berinovasi. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan perkembangan teknologi, Basarnas harus bisa adaptif dengan perkembangan teknologi, update keahlian juga. Jangan berpuas diri walaupun peralatannya masih mungkin belum maksimal, tetapi harus ada inovasi dari Basarnas sendiri untuk terkait merespon perkembangan. Iya, perkembangan, dan tadi itu harus cepat tanggap, selamatkan jiwa kan didukung, tidak hanya personil saja, tetapi juga infrastruktur, dalam ini alat Basarnas, seperti robot dalam bawah air, robot yang ular, kalau snake robot yang bisa mengakses ketika ada gempa, itu menarik sekali Presiden arahnya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang kedua. Itu sebelum yang kedua itu, kalau gempa itu takutnya juga ada tsunami, yang itu kan harus ada alat. Oh iya, kami juga tentunya Basarnas nggak bisa sendiri, dan kami memanfaatkan juga seperti informasi dari BMKG. Bagaimana early warning system BMKG itu, early warning system, EWS, early warning system. Itu juga. Jadi intinya Basarnas ini harus dibantu oleh semua, baik dari instansi lain, baik masyarakat, untuk biar meminimalisir resiko yang ada, baik dalam hal ini jiwa ya. Basarnas lebih ke klaster SAR. Oke, yang kedua itu Pak, inovasi. Yang kedua ya, yang pertama inovasi, yang kedua bagaimana Basarnas ini melibatkan masyarakat, atau kami menyebutnya potensi SAR, seluruh unsur baik masyarakat maupun alat itu yang bisa mendukung terselenggaranya operasi SAR. Nah, bagaimana terjemahan dari Bapak Presiden itu sebetulnya juga di sebagian besar sudah dilaksanakan, bagaimana kami melibatkan masyarakat. Di antaranya Basarnas itu memberikan pelatihan kepada masyarakat. Oh, gitu ya. Iya, bagus itu. Ada. Karena harus diingat, sedikit memberi garis bawah lagi bahwa Basarnas dengan keterbatasan jumlah anggotanya, tidak mungkin Basarnas menghandle semua. Untuk itu kami memberikan pelatihan pada teman-teman, pada masyarakat, ketika terjadi musibah di level awal mereka bisa merespon. Betul. Tapi tidak membahayakan jiwa mereka juga, karena mereka sudah diberikan pelatihan. Ya. Khususnya barangkali ya tentunya pemuda-pemuda itu. Betul Bapak, baik pemuda, masih kami menyebutnya potensi SAR. Dalam terminologi kami, baik teman TNI atau mahasiswa, pecinta alam. Nanti sebelum tim SAR datang, mereka sudah bisa ada pengetahuan. Baik di air, water rescue, atau di jungle, atau mungkin dalam kedaruratan lainnya. Jadi harus ada bekal juga masyarakat ini. Jangan menolong nanti malah terutama bagi yang potensi bencana itu ya. Betul. Di situ ya. Jadi mungkin kemarin di Waikanan. Sudah ada pelatihan kepada masyarakat itu ya. Yang tadi poin kedua dari arahan Bapak Presiden, kami juga libatkan masyarakat. Betul itu. Terutama di daerah-daerah potensi bencana ya, Pak. Betul. Sisir atau banyak jenis pelatihan yang diberikan Basarnas. Iya, jadi kalau misalnya terjadi bencana di Provinsi Lampung, pemuda-pemuda di wilayah itu sudah bisa merespon awal. Dalam ada stage tertentu dalam operasi SAR. Nah, itu awalnya saya ngebayangin kayak seperti bencana Cianjur lah, gitu kan. Itu kan juga cukup besar. Itu gimana peran Basarnas terhadap bencana Cianjur?
terhadap bencana Cianjur, peran Basarnas dan perbedaannya itu khususnya Basarnas fokusnya itu kan kita menyebutkan dalam klaster atau bagian SAR, Search and Rescue, jadi lebih penyelamatan jiwa. Jadinya ketika ada musibah tentunya kerjasama dengan BPPD lokal setempat, mereka assessment nanti kami datang juga merespon, lalu juga ada SOP yang dijalankan untuk secepatnya mencari korban-korban yang memang harus dievakuasi segera. Betul. Karena memang ngeri itu Pak, bencana kayak misalnya di Turki yang seperti dikatakan itu kan ngeri. Kalau nggak salah saya jam 4 pagi atau jam berapa gitu. Bagaimana kejadiannya tidak terduga kayak sepengetahuan saya semua, tidak hanya di Turki, banyak negara juga, even itu negara maju, belum tentu siap untuk ketika terjadi musibah langsung, karena belum ada secara sains kita bisa memprediksi secara tepat untuk terjadinya bencana ya. Tapi seismograf ini alatnya. Ya, ada juga diskusi tentang patahan, sesar dan sebagainya, betul. bagaimana pergerakan lempeng itu. Nah, itu mungkin next time itu bahas tentang pada akademik juga, akademisi juga. Menarik sih, menarik sekali. Oke. Iya. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya, Pak Didit. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Didit Permana, Kasih Ops Basarnas Lampung dalam rangka Hari Ulang Tahun Basarnas ke-51 tanggal 28 Februari 2023 akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.